أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا عبدنا محبتك معرفتك يا الله. أما بعد. Al-Mukarramul wal Muhtaram, seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib yang pertama berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, baik untuk diri pribadi khatib dan juga untuk seluruh jamaah Jumat, agar selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bagian daripada kehidupan kita, agar langkah-langkah kita senantiasa terarah sehingga kita berjalan sesuai dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua, dalam Jumat khatib berpesan kepada seluruh jamaah agar kiranya tidak menggunakan handphonenya atau bermain-main dengan jari jemarinya di saat khutbah sedang berlangsung, agar kiranya kita benar-benar mendapatkan Jumat itu sendiri. Jangan sampai kehadiran kita dari rumah dengan niat melaksanakan sholat Jumat, kemudian kita sampai dengan di masjid ini di awalnya kita khusyuk, kemudian di tengah perjalanan Jumat bagi yang memegang handphone, melihat media sosial, menjawab WA dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu kita tidak mendapatkan Jumat. Kemudian kita juga menegur orang-orang di sebelah kita yang sedang bicara pun sama. Artinya bahwa fokus kita kepada Jumat agar kita benar-benar mendapatkan Jumat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini, dari semenjak kita mengerti akan kehidupan sampai dengan saat ini, mungkin telah banyak kita menyaksikan orang-orang yang ada di sekitar kita atau masyarakat yang kita lihat, kehidupan mereka beragam, kehidupan mereka kompleks. Ada yang senang, ada yang bahagia, ada yang pahit kehidupannya, ada yang sengsara dalam kehidupannya. Banyak lagi kehidupan manusia yang kita lihat dari semenjak kita mengerti akan arti hidup sampai dengan saat ini. Dari sekian banyak yang kita lihat, dan bahkan kalau sekarang kita dengar dari berita-berita tentang kompleksnya kehidupan manusia itu, tidak lain dan tidak jauh bahwa dalam setiap kehidupan, agar kita terarah dalam kehidupan, agar kita menemukan ridha Allah yang memang kita harapkan nanti di yaumil akhir dalam kehidupan ini, mari sama-sama kita rencanakan kehidupan kita yang terarah. Kita rencanakan kehidupan kita yang terarah. Kita buat kurikulum kehidupan kita untuk diri kita sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kenapa kehidupan itu harus terencana dan terarah? Mungkin kita hafal dalam surat Al-Hasr ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum
innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nida atau panggilan ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau orang yang beriman dipanggil, dia tentu sudah muslim. Dipanggil untuk apa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian kepada Allah, takut akan azabnya, takut akan siksanya kalau kita berbuat hal-hal yang negatif, kalau kita berbuat hal-hal yang merugikan diri kita sendiri dan juga hal-hal yang merugikan orang lain. Terutama di tahun politik ini, hadirin. Di tahun politik ini kita harus hati-hati, tapi dengan berdasarkan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua itu akan rapi. Insya Allah semua itu akan dengan tenang kita jalani. Setelah Allah panggil kita untuk diserukan menjadi orang-orang yang bertakwa, wa tanjur nafsu ma qaddamat liwat, wa tanjur nafsu, hendaklah setiap diri memperhatikan, melihat, mengoreksi dengan apa? Ma qaddamat liwat, dengan apa yang telah dia lakukan kemarin-kemarin untuk liwat, untuk bekal dia lewat di hari akhir. Makanya di sini dikatakan qaddamat lewat. Artinya tapak-tapak dia, jejak-jejak dia dalam kehidupannya, apakah sudah dia perhatikan, sudah dia kontroling, sudah dia muhasabahi, sudah dia renungkan kehidupan yang dia telah lakukan. Untuk apa sebetulnya? Untuk bekal dia di yaumil akhir nanti. Artinya bahwa tahapan hidup itu benar-benar harus terkonsep dengan jelas. Rencanakan, buat satu buah planning dalam kehidupan kita. Tidak usah kita membuat satu planning selama hidup kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi planningnya dari hari ke hari. Planning kita buat. Malam hari ya kita di sini kehidupan itu kalau kita telah cuma 3. Yang pertama kita buat planning, kemudian aktuanti, kemudian yang ketiga kontrolis. Planning kita, buat planning di tengah malam, ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan kita lakukan besok paginya sampai dengan kita menjelang tidur nanti. Buat satu buah planning. Ya. Planning kita yang pertama, tidur maksimal paling lambatnya jam 11 malam. Kemudian jam 2 atau jam 3 kita sudah bangun untuk melaksanakan tahajud. 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat, 11 rakaat sudah kita lakukan. Planning. Kemudian ini dalam hal ibadah pun sholat. Kemudian kita lakukan sholat subuh berjamaah ke masjid. Jangan pernah kita sholat subuh yang laki-laki di rumah. Kalau perempuan biarkan dia di rumah, tapi yang laki-laki upayakan wajib di masjid. Karena kalau buat la sholat liman rijalil masjid, kata Rasulullah, illa fil masjid. Tidak sah, tidak dianggap sholat tetangga masjid kecuali dia sholatnya di masjid. Sederhana bahasa Rasul. Tapi pukulan buat para tetangga masjid yang gak mau sholat berjamaah di masjid. Oke, baik. Kita datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita setelah itu masuk waktu subuh, kita qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Ini planning kita, baru dalam catatan kita, belum kita aktualisasikan. Kemudian kita sholat subuh, zikir sebentar, kita kemudian sholat isya. Setelah itu kita berzikir sampai dengan waktu isya tiba, kita sholat isya, sholat duha, kemudian dan terus aktivitas yang lain, kerja dan lain sebagainya kita lakukan. Masuk waktu Jumat terus kita buat planning sampai dengan kita tidur. Setelah itu besok pagi kita bangun jam 3, kita bangun, kita aktualisasikan. Kita lakukan apa yang telah kita planningkan. Kita lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Kita arahkan diri kita dengan keikhlasan yang kita punya. Kita ikhlas melakukan ini semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus memiliki dasar dalam membuat
ikhwani, dan kita harus sadari betul bahwa kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka menyembah. Kita ini dasarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Ya, itu dasarnya kita membuat training kehidupan kita. Agar apa? Agar terarah, agar supaya kita benar-benar jalan sesuai dengan syariat yang Allah gariskan, yang ada konsep itu dalam Al-Quran dan juga ada dalam As-Sunnah atau hadis. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mempersiapkan itu semua, sudah kita aktualisasikan, kemudian malam hari kita sebelum kita tidur kita kontrolin, kita bermuhasabah. Kira-kira tadi pagi sejak kita bangun sampai dengan kita bermuhasabah diri ini, perbuatan-perbuatan jelek apakah yang masih kita lakukan? Sehingga nanti malam kita bisa bertobat kepada Allah atas apa perbuatan yang tadi siang kita lakukan sampai dengan kita menjelang tidur. Planning kita seperti itu sudah kita aktualisasikan, ternyata masih ada kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita bermuhasabah, mengkontrol lagi kegiatan-kegiatan yang tadi telah kita lakukan, apa saja perbuatan-perbuatan kita yang masih melanggar norma-norma agama. Jika itu perbuatan dosa-dosa kecil, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kesalahan itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau kesalahan itu terhadap hamba Allah, sama manusia atau hukukul adami, kita meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Kemudian baru kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi hidup kita benar-benar terencana dan terarah. Tapi tadi dasarnya bahwa kita menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Dan kemudian dasar kita membuat planning tersebut adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan takwa itu benar-benar terjadi. Hadirin sidang Jumat. Lanjutan ayatnya adalah setelah kita mempersiapkan diri kita, kemudian kita bermuhasabah dan kita sudah mengetahui bekal-bekal kita untuk lewat untuk hari esok, kemudian Allah taukidkan kembali, Allah tekankan kembali, wattaqullah. Setelah kalian bermuhasabah diri, mengetahui, ya, mengoreksi akan kesalahan-kesalahan kalian, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya apa? Kesalahan-kesalahan yang telah kalian lakukan kemarin dan perlu, ya, itu bisa kalian memohonkan ampun kepada Allah. Dengan dasar tadi, ya, maka kita menjadi bertakwa kepada Allah. Allah taukidkan, Allah tekankan kembali kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, khabirun Maha tahu, tapi di atas alam. Berarti lebih teliti lagi. Allah Maha teliti dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan. Kita sudah bermuhasabah, kita sudah mengoreksi kesalahan-kesalahan kita tadi. Tapi Allah lebih teliti lagi. Mungkin ada 1-2 pekerjaan yang kita tidak tahu ternyata itu salah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ya, Rasulullah SAW pernah juga memberikan kepada kita 1 buah pernyataan. Innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum. Jika seseorang melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukannya dengan ayyukinah, artinya dengan itqan. Itqan itu kita lakukan dengan yang pertama tepat waktu, kemudian terarah, kemudian jelas yang kita lakukan dan tuntas. Tepat, terarah, jelas, tuntas, itu namanya itqan. Jadi Rasulullah pernah bersabda bahwa Allah cinta kepada orang yang melakukan pekerjaan dengan itqan.
dengan tepat, terarah, jelas dan tuntas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Setelah itu ya, kesimpulannya adalah bahwa mari sama-sama kita membuat kurikulum kehidupan kita agar terencana dan terarah. Per hari saja kita lakukan. Yang pertama kita buat planning, kemudian yang kedua kita buat aktuantik, kita lakukan aktualisasinya, kemudian yang ketiga kita buat controlling juga. Agar supaya apa? Agar supaya hidup kita benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita lakukan, maka kita lakukan lagi pekerjaan-pekerjaan baik sesuai dengan firman Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kita lakukan pekerjaan atau urusan-urusan yang lain, maka kerjakanlah urusan yang lain juga dengan bersungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap, bukan kepada yang lain. Itu saja mungkin khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wa hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa khatamun nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala ta'ala azza min qail, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu ala ibadi khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafir al-muhimmat ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu dan demi kemuliaan Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkatlah derajat kami, muliakanlah kami di dunia dan di akhirat, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Berkahilah kami, berkahilah kehidupan kami, berkahilah negara kami, berkahilah pemimpin-pemimpin kami yang adil dan bijaksana. Ya Allah, di tahun politik kami berlindung kepadamu ya Allah dari kezaliman orang-orang yang tidak peduli, dari fitnah orang-orang yang kejam. Ya Allah, jadikanlah fitnah itu hanya di antara mereka, jangan sampai fitnah itu ada di antara kami ya Allah. Ya Allah, lindungilah bangsa kami ini menjadi bangsa yang Engkau penuhi dengan keberkahan ya Allah. Engkau turunkan keberkahan itu dari langit dan Engkau keluarkan keberkahan itu dari bumi seperti janji-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, karuniakanlah nanti kepada kami pemimpin yang adil dan bijaksana,
pemimpin yang memperhatikan, yang peduli terhadap rakyatnya. Ya Allah, jika Engkau telah takdirkan pemimpin kami yang baik, yang soleh, maka jadikanlah bangsa kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.